datang lagi. Hari ini aku mau kasih outlook untuk indices, index, NQ, ES, gold, forex dan cryptocurrency ya guys. So guys, kalau aku lihat di ES, oke, tunggu, ini adalah diksi, nanti aku kasih outlook untuk itu. Tapi sekarang kita adalah di dalam ES. So, minggu lalu ES adalah buka lebih tinggi dari open dari minggu lalu ya. So dari Senin kita dapat price action kembali ke dalam original range gap ini. Habis itu kita reprice di fair value gap ini. So ya. Ini adalah Wednesday high of the week dan Jumat, thank God it's Friday setup ya. So kalau kita lihat di tanggal 31 Kamis ya, kita naik ya, kita ambil high-nya atau tingginya dari sini. Habis itu kita ke sell side likuiditas. Kemana kita? Mungkin Anda tanya, well kita ambil likuiditas di sini. Dan sekarang kita dapat equal lows. Ya. So, minggu lalu kita adalah sell side ya, sama standard deviation yang 4 di sini. Ini adalah reversal zone kan. Kapan aku kasih eksplanasi minggu lalu, aku bilang zona 4 adalah reversal, okay? Dan zona 2,5 dan 2 itu adalah reversal atau retracement, ya. Depends on kalau kita kembali ke yang 1 atau 1,5, okay? So kita dapat retracement dan turtle soup dan kita ambil likuiditas ini. So untuk minggu ini di dalam 4 jam time frame, aku mau lihat price action bergerak di dalam zona ini. Sekarang aku udah tahu kita udah invert ini, tapi aku masih tunggu. Kalau kita dapat support ke atas, nanti aku mau target yang tinggi dari Kamis, I think ya, 31. Kalau misalnya kalau kita dapat retracement, karena lihat ini adalah yang zona terbesar ya. Kalau kita dapat retracement dan kita dapat support di dalam unicorn entry ini, karena kita ada breaker dan fair value gap, so itu adalah unicorn entry. Kalau Anda tahu ICT concepts, ini adalah unicorn. So kalau misalnya kalau kita mau continue ke sell side ya, kita bisa bikin kayak ini. Habis itu kita ambil relative equal lows dan naik lagi. Tapi untuk saya, aku lebih suka kalau kita lihat inversion di sini. Kalau kita dapat inversion di 6338, nanti target saya adalah yang tinggi di sini, dan kalau aku pakai standard deviation lagi, targetku juga adalah dari low ke high. So ini final target 6,8. Ini adalah outlook untuk minggu ini untuk ES. So ini adalah key levels ya. Fair value gap ini kita udah invert. Sekarang aku ada antisipasi kita bisa kembali ke unicorn ini sebelum kita kembali ke bawah. Kenapa? Karena guys lihat, kita ada stop di dalam imbalance ya. Kita ada likuiditas di dalam imbalance. Itu adalah yang paling bagus draw on liquidity untuk model saya. Kalau kita ambil yang high dan kita dapat resistance, kita dapat sell side trade. Tapi kalau kita ambil high-nya dan kontinuasi, kita bisa naik lagi ke atas. Okay,
Dixie, DXY. So ini adalah weekly chart. Nggak dapat. Oh ya, kita dapat inversion. Ya, guys, remember ya, penting. Kalau kita ada price action jelas, ya, itu ada invert korelasi sama Dixie, DXY, dan tech stock. Tech stock adalah NQES, Dow Jones, Russell 2000, S&P 500 semua, okay? Itu adalah tech. So, di dalam weekly dapat inversion, sekarang di daily kita ada relative equal highs. So, untuk weekly, untuk Dixie minggu ini aku mau lihat price action bergerak hari ini, ambil relative equal highs, konsolidasi untuk berapa lama, mungkin 2 minggu sebelum kita ke bawah lagi. Kenapa? Karena aku lebih suka draw on likuiditas untuk Dixie ke sell side. Karena kita belum ambil yang likuiditas di sini, ya. Ini adalah likuiditas final untuk saya untuk Dixie. So Dixie mau bergerak ke atas sebelum kita habis kita ambil relative equal highs, ya, di sini. Kita mungkin dapat resistance di zona fair value gap di dalam weekly, ya, sebelum kita ke bawah lagi. So Dixie udah jelas. Sekarang aku mau kasih Euro dan GU. So Euro USD. This is just cut this part out, yeah. Okay, this is possibly like 7 minutes into, but anyways. So GU guys, kalau ini so GU adalah di kiri chart dan EU adalah di kanan. So EU. Let's see what you hold for us today. So aku mau bikin GU yang sebelum EU. So daily chart, SMT di bawah, okay. So aku mau monitor untuk minggu ini. Karena lihat guys, kita ada relative equal lows di sini. Tapi aku percaya kita bisa invert ini di dalam daily, ya. Kalau kita invert fair value gap ini di dalam daily, aku pikir kita bisa ambil high-nya di garis kuning ini sebelum. Kenapa? Karena kita adalah di dalam inversion. Remember guys, likuiditas di dalam imbalance itu adalah model saya. Kalau kita ambil itu, nanti kita bisa antisipasi kita ambil high-nya atau tingginya di sini, ya. Tapi kalau kita dapat resistance di sini, aku yakin kita bisa ambil relative equal lows ini. Kenapa aku nggak mau kita lihat ambil relative equal lows-nya sekarang? Karena kita dapat SMT di bawah. Kapan kita dapat SMT di bawah dan kita ada relative equal lows, itu ada invalidasi untuk relative equal lows, ya. Satu kali lagi, kalau kita dapat SMT di dalam relative equal lows atau relative equal highs, itu adalah invalidasi untuk relatives itu, ya. Misalnya lihat, kita ada relative equal lows tapi kita dapat SMT. So aku ada antisipasi kalau kita tidak ambil relative equal lows-nya sekarang atau di dalam 2 hari lagi, kita adalah invalidation relative equal lows, dan aku yakin kita bisa naik ke atas. So kalau aku ke 1 jam, ya, relative equal highs, wow, perfect. Okay, so untuk hari ini kita ambil relative equal highs sebelum kita dapat konsolidasi di dalam 50% level ini. Kalau kita invert, kalau kita tutup di atas 50%, nanti target saya ke garis kuning ini. Tapi untuk hari ini target saya relative equal highs yang ini. Okay, GU di dalam monthly time frame. Breaker retestment, okay, monthly S&T.
so EU, kalau EU bisa tinggal di dalam zona ini, ya, kembali ke dalam zona ini, kita bisa ambil high-nya. Tapi untuk saya, aku pikir GU, ya, kalau kita nggak ambil, kita dapat tes lagi sekali sebelum kita ke awal. Kenapa? Karena ini adalah, remember guys, imbalance di dalam likuiditas. Ya, ya. Bodies tell the stories, wicks do the damage. Ya, ingat itu. So, weekly, okay, daily now. Let's see. Inversion number one. Okay, so guys, kalau kita bisa tutup di atas zona ini hari ini, aku antisipasi kita bisa kembali ke tinggi ini, ya. So untuk GU, untuk EU, kalau kita dapat inversion, ya, di zona ini, aku antisipasi kita ambil high-nya. Kalau kita dapat test lagi sekali kayak gini, boom, tapi tidak bisa tutup di garis ini, karena garis ini adalah midpoint, ya. Kita turun lagi untuk ambil relative likuiditas di dalam imbalance. So EU bullish, tapi look for signs of sell side. Kalau kita tutup lagi di sini, kalau kita kembali ke dalam sini dan tutup di 50%, ya, boom, 1,14, nanti kita ambil low-nya. Tapi untuk saya hari ini aku lebih suka buy side trade, ya. 1 jam relatives, of course we have relative equal highs. Boom, buy. Hari ini untuk saya, aku mau beli Euro USD. Gold agak bacot, not gonna lie. No, aku nggak suka. Wow, this is so bad. Wow. Seorang yang trading gold sekarang, aku nggak tahu kenapa kamu bisa trading gold kayak gini. Personally, kalau aku trading gold sekarang, I'll go crazy, ya, karena lihat, ini adalah konsolidasi. Siapa bisa menang kapan kita ada konsolidasi kayak gini? Nggak yakin kita menang. Lihat, look guys, this is consolidation to the T. Kalau Anda trading gold sekarang, kamu harus scalp, ya, scalp. Kalau Anda tidak ada skill set scalping sekarang, I'm sorry, tapi reevaluate dan mungkin pilih asset class lebih bagus, ya, karena gold sekarang udah all time highs. Kita udah spooling dari tahun 21, ya. Wow, yeah, no way I'm trading gold. Hey, no way. 22, what the. Wow, okay, udah 3 tahun bull run ini, udah 3 tahun guys. So lihat, sekarang kita dapat konsolidasi. Aku nggak suka gold, ya. So aku nggak mau bikin review untuk gold karena aku udah tahu gold mau ke bawah dan sekarang konsolidasi. So Bitcoin yang favorite. Bitcoin. So Bitcoin ada healthy retracement, ya. Lihat ini ke dalam discount, ya. Ke bawah OTE perfect, fair value gap perfect, sweep on liquidity perfect, Bitcoin perfect. So untuk Bitcoin, kalau kita bisa tutup zona ini dan garis midpoint, aku yakin kita bisa ambil 125 dan kontinuasi ke yang atas. Tapi kalau kita bisa ambil resistance, kita bisa ambil zona 108. Okay, Bitcoin, tapi untuk Bitcoin aku bullish. Aku semoga bullish sekali untuk Bitcoin. GU, NQ, NQ haven't. Okay, NQ sama kayak ES, kita dapat retracement sekarang di dalam 4 jam. Aku mau lihat. Yep. Aku mau lihat zona ini, so aku gak lihat tapi monitor, maaf, ya. Aku mau monitor zona ini. Kalau kita bisa kembali, kalau kita bisa tutup, maaf, di atas zone ini, aku yakin kita
kita bisa kontinuasi ke all time highs dan lebih tinggi mungkin 25, 24, 25 by the end of the year ya. Tapi kalau kita dapat rejeksi dari zona 1, 2, 3 ya. Kalau kita dapat rejeksi di dalam zona ini, aku nanti yakin kita bisa kembali ke bawah. Lihat, so NQ adalah ambil low-nya ya di dalam imbalance ya guys. Model saya likuiditas di dalam imbalance. Dapat SMT sama ES, karena kalau kita lihat di sini ES belum ambil ya. SMT ada relative equal lows di sini ke sini relative equal lows, tapi invalidasi. Kenapa? Karena NQ udah ambil relative equal lows-nya dan ada SMT. So sekarang aku antisipasi kita mau bergerak ke atas, tapi kalau kita dapat resistance di dalam zona ini, kita bisa sell side trade. So guys, itu adalah weekly review untuk outlooks. Minggu ini aku ada banyak konten aku mau sharing sama anda dan release, dan aku mungkin kita bisa bikin edukasi stream lagi ya, mungkin Kamis atau Jumat. I'll let you know. Stay safe, good trading, and everybody, selamat Senin, happy Monday.